Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Mubarok. Saya di sini akan memaparkan kembali materi-materi yang sudah pernah diajarkan dari awal semester hingga akhir semester ini. Mungkin saya akan mempresentasikan secara singkat materi-materi yang sudah disampaikan pada awal semester dan hingga akhir semester kemarin. Baik, langsung saja ke materinya. Teori ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Perkembangan ilmu ekonomi sudah dimulai oleh Aristoteles 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776 dengan pelapor Adam Smith sebagai ilmu ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi mikro yang kita kenal sekarang dirintis perkembangannya oleh Alfred Marshall dalam tahun 1870-an dengan bukunya Principles of Economics. Dari definisi di atas dapat dikutip kesimpulan yang pertama, sumber pemuasan manusia itu terbatas adanya sebab kebutuhan itu sendiri relatif jumlahnya. Yang kedua, bagaimana cara yang terbaik untuk menetapkan pikiran di antara berbagai alternatif yang ada dengan mengamati aktivitas dan interaksi di antaranya ekonomi agnes, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintahan. Nah, selanjutnya itu pentingnya ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi adalah seni yang tertua di dunia. Hal ini disebabkan karena manusia sejak awal mula tercipta sudah menghadapi masalah-masalah ekonomi, yakni masalah sandang, pangan, dan papan. Meskipun saat itu istilah ekonomi belum bisa disebut ilmu karena belum adanya kaidah-kaidah sistematis yang menjelaskan dan mengaturnya ekonomi sendiri, yaitu oikos dan nomos adalah berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti harifah, yakni aturan rumah tangga. Setelah melewati banyak waktu yang sangat panjang, barulah kemudian ilmu ekonomi mendapatkan bentuk definisi yang mantap hingga saat ini. Dalam teori ekonomi juga diajarkan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi terjadi adalah suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan skillnya. Nah, materi selanjutnya itu kerjasama tim dalam organisasi. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Tujuan bekerja sama tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja. Suatu tim dikatakan efektif jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang jelas dan operasional. Yang kedua, keterampilan yang memadai. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, komunikasi yang baik. Yang keenam, kemampuan negosiasi. Yang terakhir itu kepemimpinan yang tepat. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti baik secara variabel terkait ataupun variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Adapun pengertian komitmen organisasi menurut Robbins dan Yudge 2007 mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memiliki organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu bentuk komitmen organisasi menurut Anle dan Mayer. Ada 3, yaitu yang pertama komitmen efektif. Komitmen ini mengarah kepada hubungan emosional terhadap organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Komitmen ini mengarah kepada kehendak karyawan untuk tetap tinggi pada organisasi tersebut. Karena terdapat perhitungan atau analisis mengenai
untung dan rugi yang mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi daripada meningkatkan organisasi tersebut. Yang ketiga, komitmen normatif. Komitmen ini mengarah kepada perasaan karyawan yang mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasi disebabkan karena tekanan dari orang lain. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun menyebarkan informasi. Misalnya, media cetak sekarang mulai beralih ke media online. Dengan perangkat komputer maupun gadget kita dapat menikmati informasi. Dengan berkembangnya zaman, sekarang ini peran teknologi informasi sangatlah penting, di mana kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan hanya sekali klik. Informasi yang dikelola tidak hanya teks, gambar, video, namun bisa berbentuk multimedia. Kita dapat memanfaatkan komputer dengan berbagai cara mulai menulis, menggambar, edit foto, edit video, memutar lagu, sampai dengan menganalisis data penelitian maupun mengatasi masalah-masalah lainnya. Nah, materi yang terakhir itu adalah evaluasi. Definisi evaluasi secara harfiah, kata evaluasi dari bahasa Inggris. Evaluasi dalam bahasa Arab al-tahdir, dalam bahasa Indonesia artinya penilaian. Aksara iwal dalam bahasa Arab, al-qimah dalam bahasa Indonesia artinya nilai. Adapun terminologinya seperti dikemukakan oleh Edwin Wade dan Grellet W. Brown pada 1977. Evaluasi mengacu pada tindak atau proses untuk menentukan nilai dari suatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Evaluasi kerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana penggambaran personal. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kurangnya penyampaian materi dari saya, dari kualitas suaranya. Soalnya saya di sini tidak memakai mic melalui HP langsung. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, selebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.